Hello guys, welcome back to Get Insight dan tentunya kita masih di pembahasan dengan topik yang seru banget. Kali ini bersama gua, Yoap, dan rekan gua. Floren, halo semuanya. Hai Floren, kita mau bahas topik apa sih hari ini? Hari ini ya, kita bakal bahas tentang rumah, tentang home. Rumah? Kita mau ngomongin tentang arsitektur, apa desain interior? Enggak, bukan rumah yang itu, bre. Rumah yang gua maksud itu adalah komunitas. Oh, komunitas. Iya tuh, gua ada tuh satu, komunitas motor metik. Itu kan, bre? Bukan komunitas yang itu, bre. Komunitas yang gua maksud itu adalah komunitas home. Komunitas yang ada di gereja kita. Oh, komunitas home. Tahu. Kalau lu sendiri nih, bre, lu udah join belum sama home? Kalau join home mah, udah 3,5 tahun gua, bre. Lu sendiri gimana? Cakep, gue juga ada join, bre. Lu joinnya di home apa? Gua home GMT. Kalau lu di home mana? Kan kita barengan, bre. Oh iya, pura-pura aja sih. Oh ya, ini nih, gak cocok nih kalau kita bahas tentang home cuma berdua. Bener banget. Kali ini untuk bahas komunitas tuh, kita bakal undang satu narasumber yang bisa dibilang udah berkecimpung banget nih di dunia home, di dunia komunitas. Langsung kita panggil aja. Ko Kiki! Halo. Halo, Ko. Hai Ko Kiki. Gimana? Ko Kiki, apa kabar nih kok selama PSBB ini? Selama PSBB, ya syukur masih sehat-sehat sih. Kerjaan juga masih jalan terus, keluarga juga sehat-sehat aja. Banyak hal yang bisa disyukuri lah dari PSBB ini. Kalian gimana PSBB? Udah jalan berapa bulan nih? Udah setengah tahun kita PSBB. Aman Ya, kok, nih. aman. Aman kok semuanya. Oh iya kok, Gimana? kita lebih lanjut nih kok. Boleh dong, Koko perkenalin dulu. Siapa sih Ko Kiki? Siapa saya? Boleh diperkenalin. Jadi kalau ngomongin perkenalan, yang pertama sekarang kenalin dari mana dulu nama ya? Nama Yehezkiel. Saya sekarang masih lagi bekerja karyawan swasta dan kebetulan di gereja dipercaya untuk menghandle home ya, home untuk seluruh wilayah. Nah, jadi memang dari dulu udah berkecimpung nih. Kalau tadi ngomongin soal home, ya jujur memang udah berkecimpung di home dari lumayan lama gitu. Oke nih. Kayaknya Ko Kiki cocok banget nih. Cukup kali ya. Udah oke banget nih. Nah, Ko, selama PSBB nih, kan kita tetap berkomunitas. Dan emang pas banget kan, Koko udah expert banget nih di bidang komunitas. Waduh, expert ya. Langsung aja nih kok kita sharing-sharing. Nah, kalau Koko sendiri udah berapa lama nih ada di komunitas? Kalau ngomongin berkomunitas, sebenarnya bentar. Ingat-ingat dulu ya, pertama kali banget itu mungkin dari tahun 2006-2007 kalau nggak salah. Jadi tadi 2006-2007 itu tuh aku ikut di youth dulu. 2006-2007 tuh ya sekitaran kelas 3 SMP 1 SMA lah, aku lupa. Aku join di youth. Waktu itu kebetulan bisa main gitar, diajak main gitar. Nah tapi baru bener-bener ter-engage, bener-bener ya ikut terlibat dalam komunitas itu di tahun 2008. Waktu itu tuh aku masuk di komunitas remaja. Nah itu di komunitas remaja itu, kenapa masuk di remaja? Karena sebenarnya ya memang itu umurnya masih remaja, dan waktu ikut di youth tahun 2006-2007 itu kenalnya itu bergaulnya sama orang-orang yang jauh lebih tua, yang umurnya di atas 10 tahun lah, di atas 10 tahun di atas aku, jadi kan lumayan jauh. Nah begitu masuk di remaja itu baru ketemu teman-teman yang seumur. Nah ini pertama kali ketemu Yoap ini juga waktu itu di situ tuh sekitar tahun 2008 itu juga, jadi udah lumayan lama juga Yoap ya. Iya, udah lama banget kok. Muka Koko sudah tidak asing lah. Oh, udah nggak asing ya? Oke. Gitulah. Oh iya. Ya, udah lumayan lama lah. Koko bilang dari 2006, tahun 2006
Sekarang tahun 2020. Berarti kurang lebih udah 14 tahun ya Ko Kiki berkomunitas. Ya, lumayan lah. Kalau anak sekarang udah jadi SMP kali itu ya. Iya. SMP tuh ya. Koko komunitas dari SMP sampai kuliah, sampai sekarang udah kerja. Wah, udah lama banget. Oh ya, dari pengalaman Koko nih, berkomunitas selama itu, apa aja sih hal yang didapat selama kita berkomunitas? Kalau ngomongin hal yang didapat selama berkomunitas ya, jujur banyak sih. Tapi coba ya Koko kelompokin ya. Jadi Koko tuh pernah ya merenungkan juga, gue tuh berkomunitas udah berapa lama, udah berapa belas tahun, apa aja yang gue dapetin gitu ya. Yang pasti dapetin temen lah, teman-teman yang udah cukup lama. Bener, salah satunya nih Yoap ini udah 14 tahun, mungkin udah mau lebih lama lagi kalau Yoap kita kenal ya, udah lama banget. Tapi apa ya, selain itu kalau misalkan di luar sana kan juga dapat juga kan teman-teman. Nah, setelah aku coba renungin ya, aku bagi dua, ada dua kategori hal yang kau dapetin. Pertama, hal yang non teknis sama hal yang teknis. Kalau hal yang non teknis, yang pasti yang kau dapetin tuh semangat untuk hidup benar. Karena di komunitas ya khususnya home itu kan kita kan ketemu sama orang-orang yang ya meskipun masih jatuh bangun tapi setiap hari berusaha untuk hidup benar gitu. Kita dengar kebenaran dan mencoba untuk mempraktekkannya. Pokoknya dengar cerita jatuh bangunnya mereka satu persatu, itu juga membuat aku jadi semangat. Oh gila nih, orang-orang ini aja nih mau juga belajar untuk hidup benar nih, gue juga berarti harus mau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman yang kok dapetin di situ itu bukan cuma sekedar teman yang oh ya udah teman aja sekedar hahihi asik gitu ya, nongkrong segala macem, tapi teman-teman yang lebih seperti teman seperjuangan Koko sih. Orang-orang yang kayaknya gimana ya, beda banget ketika kita punya teman yang just sekedar asik aja sama teman seperjuangan. Kayak di kampus atau tempat kerja kan kita juga punya teman-teman seperjuangan kan. Nah ini teman seperjuangan yang bukan cuman mengerjakan satu dua project, tapi teman seperjuangan untuk hidup benar gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi punya semangat dulu, terus yang kedua punya rasanya tuh nggak sendirian, jadi punya teman seperjuangan. Yang ketiga, hal non teknisnya adalah ya masih belajar firman. Belajar firman bukan hanya dari apa yang Koko dengar, tapi juga apa yang Koko pelajari dan Koko bisa sharingin. Karena kalau misalkan di gereja kan kita kan nggak bisa, ya gimana, kita kan nggak bisa naik mimbar gitu terus kita khotbah kan, nggak mungkin gitu. Itu perlu syaratnya lebih ketat lagi. Tapi kalau di home, karena memang sifatnya sharing, kita tuh ketika dikasih bahan sharing pun kita mau nggak mau jadi belajar kan. Masa kalau misalnya kita mau sharing sesuatu, kita nggak belajar dulu. Taruhlah misalnya lagi mau bahas tentang doa, ya lu mesti belajar dulu tentang doa dong. Nah dari situ tuh aku belajar firman lebih dalam lagi, mau nggak mau terdorong untuk belajar firman lebih dalam lagi. Nah itu untuk hal yang non teknis. Hal teknisnya pun sebenarnya di luar hal-hal rohani. Tadi kan Koko sebut hal-hal rohani ya. Maksud Koko hal teknis tuh hal yang non rohani. Hal yang non rohani pun ternyata Koko juga dapat gitu. Setelah Koko coba pikir-pikir lagi ya, iya ya, dari dulu namanya di home itu pasti kita didorong untuk sharing. Ketika sharing kan kita sharing nggak cuma ke satu orang kan, tapi ke 10 orang, misalnya 10 orang yang hadir situ kan. Nah di situ Koko belajar public speaking jadinya. Jadi sudah terbiasa untuk ngomong di depan orang gitu loh, udah nggak terlalu takut, dan itu berguna banget di dunia kerja. Karena Koko melihat banyak orang-orang yang nggak segampang itu bisa public speaking gitu. Bahkan untuk ngomong di depan meeting pun itu tuh susah gitu. Tapi kalau karena Koko udah biasa di home, dulu juga sering sharing, jadi kayak ya udah cuman ketemu 10 orang, anggap aja nih anak home udah kayak makanan setiap minggu gitu. Udah kayak biasa banget. Itu sih. Jadi dan itu rangkuman ya, di luar hal-hal lain yang Koko dapat ya. Kalau misalkan ini dapat makan juga sebelum kita mulai komsel, sebelum live kan ada makan tuh. Ada snack-snack, ya nggak bercanda. Tapi selain Koko bisa kategoriin di dua hal itu. Jadi hal yang non teknis Koko dapat, teknis pun juga dapat. Itu sih Yok. Sama Flo. Super sekali ya. Gabung komunitas tuh manfaatnya banyak banget ya Flo. Keren banget. Emang ya komunitas seperti itulah ya. Wajib banget nih kayaknya gabung komunitas. Itulah yang membuat Koko bertahan sampai hari ini udah 14 tahun ya. Dan rasanya akan terus bertahan sampai 10, 20, 30 tahun ke depan, nggak tahu sampai kapan.
Sampai dipanggil pulang kok. Sampai dipanggil pulang, nanti pulang pun juga tetap. Nanti di LB3 kita membangun komunitas lagi. Bersekutu lagi ya kok. Yoi. Kalau kok Kiki sekarang gabungnya di home mana kok? Aku sekarang gabung di home Menteng 2 jadinya. Menteng 2 bareng ya. istri. Dan aku lihat di sana tuh banyak juga teman-teman yang sudah belasan tahun kita bersama. Jadi aku joinnya di Menteng 2. Oh ya, buat teman-teman semua, untuk yang tertarik nih buat join di komunitas home kita. Untuk home youth kita GSKI Gajah Mada mempunyai 4 komunitas home. Yang pertama ada di Menteng 1, terus ada Menteng 2, ada Kartini, dan ada di GMT. Jadi ada 4 ya. 4 home yang bisa kalian join. Nanti kalau untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung kontak aja ke Instagram GSKI Gajah Mada. Nanti akan diarahkan dari situ ke home yang paling sesuai dengan kalian. Oh ya teman-teman, kita juga punya home teams ya. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya juga bisa hubungi ke Instagram GSKI Gajah Mada. Gitu. Oke, Kok Kiki, kita lanjut Kalian nih. soft selling ya jadinya ya, kalian promosi ya. Kalian kok. Iya kok. Oke. Oke lanjut nih kok ya. Gimana? Menurut Koko, apa sih bedanya komunitas home sama komunitas yang lain? Bedanya Secara komunitas home spesifik dan, gitu. contohnya kayak tadi itu yang Yop bilang komunitas metik itu ya. Motor metik. Ya kita kan tahu di luar sana itu ketika kita berbicara komunitas ya, komunitas itu ada banyak banget gitu. Bahkan jujur aja pertama kali, kalian ingat gak pertama kali dengar kata komunitas itu dari mana? Kalau Koko tuh dengar kata komunitas pertama kali itu dari pelajaran biologi. Jadi sekelompok organisme yang tinggal bersama, punya ciri-ciri yang sama, dan punya tujuan yang sama, membentuk sebuah komunitas. Gitu kan. Satu lagi, tinggal di habitat yang sama, membentuk sebuah komunitas. Nah, jadi sebenarnya kalau kita define definisi dari sebuah komunitas, ya komunitas itu memang sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Tujuan yang mereka sama-sama setuju gitu, mereka mau mengarah ke sana. Makanya ada banyak banget kalau komunitas-komunitas di luar sana, kita bisa tahu ada komunitas bikers, misalnya tadi komunitas metik lebih spesifik ya. Komunitas bikers itu ya isinya orang-orang yang memang mengendarai sepeda motor. Kalau kita ngomong bikers berarti kan lebih ke sepeda motor, dan nanti di dalam komunitas sepeda motor itu akan lebih ada yang lebih spesifik lagi, ada komunitas metik, ada komunitas motor gede, ada komunitas motor listrik lah, nggak tahu itu banyak banget komunitas-komunitas, dan mereka pasti punya tujuan. Tujuannya apa ya? Komunitas bikers ya mereka tujuannya supaya mereka bisa naik motor bareng-bareng. Kalau misalkan ada orang yang masuk komunitas bikers tapi dia naik mobil, pasti nggak nyambung. Oke, yuk kita mau touring besok. Komunitas bikers ABC gitu, misalnya komunitas bikersnya ABC. Komunitas bikers ABC touring ke puncak gitu ya. 10 orang naik motor bareng-bareng, 1 orang naik mobil. Garing lu. Garing pakai. Pasti ya udah nggak ikut. Oh ya udah gue komunitas mobil, gue pengguna mobil, gue ikutnya komunitas mobil. Terus ada juga komunitas mancing misalnya. Komunitas mancing tujuannya apa ya? Mereka kumpul untuk mancing bareng-bareng. Kalau ada satu, gue nggak suka mancing, nggak mungkin masuk komunitas mancing gitu. Jadi sebuah komunitas itu pasti ada tujuannya. Nah, demikian juga kalau misalkan ngomongin komunitas itu nggak terbatas komunitas yang bernama. Tadi kan komunitas biker, komunitas mancing. Sebenarnya sadar nggak sadar, hidup kita setiap hari itu berkomunitas pasti. Kecuali kita benar-benar hidup sendiri, lu nggak pernah keluar kamar, nggak pernah keluar rumah, benar-benar sendirian gitu. Terus ya doing nothing, bahkan online pun enggak, ya benar-benar lu kayak sendiri gitu. Jadi kan rasanya kita nggak ada yang sampai segitunya gitu. Kayak di kampus misalnya tadi Koko sempat singgung, pasti kita punya komunitas. Kerja kelompok misalnya, itu komunitas kelompok untuk pelajaran A. Tujuannya apa ya? Supaya kelompok kita dapat nilai bagus. Nanti one day sudah nggak butuh kerja kelompok lagi, ya bisa jadi bubar. Ya kan, kita mungkin mengalami itu juga. Atau komunitas yang lebih informal lagi, komunitas teman-teman kita di kampus, atau teman-teman kita di sekolah, atau teman-teman kita di tempat kerja. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya having fun. Seru-seruan bareng. Atau soalnya kalau ditanya, lu tujuan lu ngumpul bareng si A, si B, si C apa sih?
oh iya gue suka main bareng, ujung-ujungnya pasti untuk fun. Tapi one day sudah nggak fun lagi, ya dengan segala macam kesibukan, mungkin ada sempat slack, sempat berantem, intinya udah jadi nggak fun lagi, apapun itu bisa jadi bubar. Iya dong. Ya. Kita kan juga punya teman silih berganti juga kan, kelompok teman silih berganti lagi. Dan biasanya kalau ditarik ujung-ujungnya karena berantem, ya terus emang kalau berantem kenapa harus berpisah? Ya karena udah nggak fun lagi. Pasti ada sebuah tujuan yang sudah tidak tercapai lagi. Nah, jadi apa yang membedakan komunitas di luar sana dengan komunitas home, atau lebih tepatnya dibilang apa yang sebenarnya membuat komunitas home itu spesial? Karena komunitas home itu adalah orang-orang yang bertujuan, berkumpul dengan punya tujuan untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran. Jadi itu yang membedakan komunitas home dengan komunitas di luar sana. Kalau misalkan di dalam komunitas home ada juga nih yang bikin kelompok sendiri, misalnya, ayo suka olahraga pagi, oke ya berangkatlah, jalan-jalan lah gitu olahraga pagi. Nanti olahraga paginya misalnya udah nggak menarik lagi gitu, misalnya udah kita nggak olahraga pagi lagi, tapi tetap home. Karena tujuan utama home-nya adalah untuk bertumbuh bersama, bukan untuk olahraga pagi. Misalnya dalam kelompok home ada juga yang main futsal bareng. Oke, main futsal, biasanya kan itu kan musiman tuh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu boring. Udah nggak seru futsal gitu ya, atau sepeda, udah nggak in lagi sepeda, udahlah kita udah nggak ngumpul lagi untuk main sepeda, yang ya udah yang main sepeda yang nggak jadi, tapi home-nya tetap jalan. Kenapa? Karena tujuan home untuk tumbuh bersamanya tetap bisa jalan. Dan kalaupun sampai di satu titik home itu sudah tidak fun lagi dengan segala macam alasan, ya mungkin ada yang slack juga, mungkin ada yang juga aduh kok gue sekarang dikasih tanggung jawab ABC, ya mungkin home sudah tidak jadi fun lagi buat kita. Harusnya kita tetap stay di home. Kenapa? Karena tujuan home itu bukan fun. Tujuan home adalah kita tumbuh bersama. Jadi selama kita masih merasa bisa bertumbuh bersama-sama di dalam home, stay-lah di home. Itu yang membedakan home dengan komunitas di luar sana. Kalau komunitas di luar sana pasti ada unsur fun-nya lah. Bikers pun juga meskipun masih naik motor tapi udah nggak fun lagi, cabut juga. Kelompok mancing pun udah nggak fun lagi, juga cabut juga. Tapi kalau home, tidak terikat oleh fun, tapi terikat oleh kebenaran dan tumbuh bersamanya. Kalau nanti home-nya sudah tidak punya tujuan untuk tumbuh bersama, ya lu silakan cabut. Sudah tidak belajar dari kebenaran, ya lu boleh aja cabut, karena sudah melenceng dari tujuan sebenarnya. Jadi kira-kira itu sih, kalau ditanya apa sih perbedaan home sama komunitas di luar sana. Setuju banget. Gila, keren banget ya, Bre. Seperti slogannya, we grow together. Seperti slogannya, betul sekali. Oh ya kok, ini nih kok. Apa lagi nih? Masalah anak muda itu nggak luput dari yang namanya sedang giat-giatnya mencari cinta. Yoap nih mencari. Setuju gak kok? Setuju. Aduh, aku mencari gak ya? Aduh, gimana ya? Nah ini nih kok, yang namanya anak muda kan giat mencari cinta. Ya. Dan home pun pasti nggak luput dari yang namanya anak muda mencari pasangan hidup. Kalau menurut Kok Kiki, salah nggak sih seperti itu? Gini sih, yang pertama, kalau misalkan kita berbicara, ini aku mau coba jelasin pakai ini ya, pakai semacam apa ya, pakai semacam perbandingan, perumpamaan gitulah. Gini, kan sekarang banyak orang yang menurunkan standar mencari pasangan gara-gara pesimis nih, udah nggak banyak lagi orang-orang baik di luar sana, sehingga ya udahlah dia nggak baik. Dulu misalnya ya, aduh punya standarnya tuh tinggi, pokoknya gue mau punya pasangan yang nggak gampang marah, yang nggak main kasar, yang ngomongnya juga nggak kasar, yang pokoknya dia hormat sama orang tua, yang dia cinta Tuhan, yang dia pelayanan, banyak. Tapi makin kesini, aduh, kok kayaknya susah nyari orang yang bisa kayak gitu. Oke lah, gue kurangin satu persatu dulu lah. Pelayanan nggak esensial lah, yang penting masih cinta Tuhan, gitu. Masih hormat orang tua. Terus nyari-nyari lagi tetap nggak ketemu. Aduh, mulai dia eliminasi lagi satu persatu. Hormat orang tua, ya udahlah, orang tuanya tinggalnya jauh di luar kota, udahlah nggak esensial, mulai berkurang. Terus lama-lama si cowok itu ternyata suka ngomong kasar, ngomong kasar cuman di mulut doang, hatinya baik, nggak apa-apalah gitu. Mulai berkurang satu-satu. Main tangan, namanya cowok harus jantan gitu ya misalnya, atau namanya cewek main tangan juga ada loh sekarang. Namanya cewek, sekali-kali emosi nggak apa-apalah,
jadi lucu gitu main tangan sedikit. Udah tuh mulai berkurang tuh. Kenapa? Karena pesimis nggak dapet. Dan memang ya harus diakuin dunia kan memang semakin jahat gitu. Orang-orang standar kebaikannya makin turun. Nah karena itulah mulai menurunkan standar karena nggak dapet. Nah kenapa bisa nggak dapet? Karena mencari di tempat yang salah. Contohnya, ini kalau kau bilang perbandingan, perumpamaan, itu tuh sama kayak orang mencari ikan mujair di kolam lele. Ya nggak dapet, bos. Kalau mencari ikan mujair, carilah di empang mujair. Jangan di empang lele. Kalaupun dapet, susah dapetnya. Pernah nggak mancing ya? Mancing, hari ini gue mancing apa ya? Aduh, gue pengen mancing ikan mujair. Perginya kemana? Kolam pemancingan lele. Ya nggak dapet. Atau gue mau mancing ikan nila. Cari di kolam pemancingan mujair. Ya nggak dapet. Kalau ngomongin laut gitu ya, kalau ngomongin gue mau mancing ikan paus, carinya di mana? Di sungai. Mau paus biru, paus merah, paus kuning, paus hijau, gue jamin nggak ada gitu ya. Pasti namanya paus adanya di laut, bahkan di samudra gitu ya. Lu cari di sungai, apalagi di got depan rumah, nggak akan ketemu tuh paus. Nggak muat. Nggak muat gitu ya. Muat. Sama kayak lu mau cari gajah di kandang monyet, nggak akan ketemu itu gajah gitu. Nah, carilah di tempat yang benar. Lu mencari orang baik yang tadi standarnya banyak, cinta Tuhan, pelayanan, segala hormat orang tua, menjaga hidupnya, bertanggung jawab. Terus lu carinya di tempat yang sembarangan. Ya ini sorry to say, misalnya lu cari di tempat klub malam, lu carinya di pub. Ya gimana? Itu sama aja orang nyari ikan paus di sungai. Mungkin bisa jadi temu kali ikan paus lagi terdampar gitu ya. Mungkin bisa jadi itu orang yang lagi dijebak sama temennya datang gitu ya. Anak baik yang dijebak sama temennya datang klub, ya mungkin bisa dapat gitu. Tapi chance-nya seberapa besar? Carilah di tempat yang tepat. Jadi kalau pertanyaan boleh nggak sih gue nyari di home? Justru malah sebaiknya carilah di home. Kalau gue boleh kasih saran, dicarilah di situ gitu. Tapi kan kalau kayak gitu ntar jadi modus dong. Motivasinya salah. Motivasi itu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Awal-awal datang cari pasangan, it's okay lah. Nanti pelan-pelan kalau misalkan memang itu orang motivasinya memang busuk dan nggak berubah gitu ya, lama-lama juga akan terseleksi dengan waktu gitu. Pasti akan, ya udah dia akan nggak nyaman sendiri. Tapi ya kalau misalkan ditanya, boleh nggak sih komunitas dijadikan sarana mencari pasangan, itu boleh banget, bahkan sangat disarankan. Dan jujur aja gue juga dapetnya dari komunitas juga gitu loh. Dan gak nyesel lah. Udah teruji gak nyesel kok. Teruji ya. Gitu ya kira-kira ya. Berarti tips dari Kok Kiki, carilah di komunitas yang tepat ya kok. Iya, tapi jangan bilang-bilang dulu. Nanti kalau bilang-bilang kamu pas saingannya makin banyak loh. Oh iya. Enggak bercanda. Tapi ya itu bener, carilah di situ. Lebih gampang lah. Lu nyari ikan mujair, ya di kolam mujair. Jangan cari di kolam lele. Gitu. Setuju. Saran tuh Bre, carinya di komunitas Bre. Tuh Flo, carinya di komunitas. Banyak kok. Masih single-single. Aduh. Bocoran kali kok. Oke kok, tadi kan udah ngomongin tentang cari pasangan di komunitas nih. Nah, sekarang nih banyak banget anak muda yang susah nih buat atur jadwal antara berkomunitas sama berkeluarga sama kehidupan pribadinya dia. Nah, menurut Koko gimana tuh cara atur waktu yang tepat biar kita tuh bisa nih punya waktu yang benar gitu. Oh, ini tuh saatnya gue berkomunitas loh. Oh, sekarang tuh saatnya gue ngumpul sama keluarga loh. Oh, ini tuh waktunya gue bekerja loh. Nah, menurut Koko gimana tuh biar life balance gitu? Sebenarnya gini sih, kalau ngomongin soal waktu ya, Koko tuh berpendapat adalah orang yang beranggapan bahwa setiap orang itu punya waktu yang sama. Semua waktu, iya dong, setiap orang punya waktu 24 jam sehari. Dan 7 hari dalam waktu seminggu. Nggak ada yang punya lebih kan? Nggak ada yang saya orang dalam surga nih, jadi punya waktu 28 jam, nggak ada kan ya? Semua orang pasti punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi gimana caranya bisa ada orang yang bisa punya waktu dan ada orang yang nggak punya waktu? Kuncinya adalah di prioritas. Jadi yang pertama, ya kita mesti tentuin dulu prioritas kita. Prioritas waktu kita seperti apa. Nah seringkali
orang itu bukan nggak punya waktu, tapi lebih tepatnya kalau boleh jujur, dia tidak punya waktu yang bisa diprioritaskan untuk aktivitas itu, atau aktivitas itu tidak diprioritaskan oleh dia lebih tepatnya. Karena kalau ngomongin waktu, selalu ada waktu. Kalau ngomongin sibuk, kita kan selalu sibuk. Contoh, tidur bisa dibilang kesibukan loh. Saya sibuk nih, saya punya jadwal waktu tidur setiap hari itu 10 jam, nggak boleh kurang. Kalau kurang dari 10 jam nggak bisa, bagian dari kesibukan saya itu. Atau main juga kesibukan, bisa. Main bisa dianggap kesibukan, bisa. Liburan dianggap kesibukan, bisa. Nonton TV dianggap kesibukan, bisa. Jadi intinya sebenarnya bukan soal punya waktu dan nggak punya waktu, tapi soal bagaimana menempatkan prioritas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang kita nggak ada waktunya, setiap manusia itu kan adalah makhluk sosial ya. Manusia itu adalah makhluk sosial kan. Jadi biar bagaimanapun manusia itu butuh bersosialisasi. Nggak cukup cuman bekerja, terus keluarga, dan memenuhi kebutuhan pribadi. Pasti ada waktu yang dia butuhkan untuk bersosialisasi. Sesedikit apapun itu pasti akan ada kebutuhan bersosialisasi, meskipun nanti udah berkeluarga gitu ya. Di sini kan mungkin kalau anak-anak youth sama remaja nggak banyak yang udah berkeluarga gitu ya, masih sekolah sama ya mungkin berteman atau pacaran gitu ya. Tetap kita harus bisa menempatkan slot waktu yang benar. Koko ngambil contoh waktu Koko masih kuliah ya. Koko kuliah dulu kan di jurusan arsitek, itu salah satu jurusan yang di kampus Koko terkenal banyak tugas. Tapi dulu waktu kuliah pun Koko tuh aktif terlibat di komunitas, aktif pelayanan di gereja juga. Yang itu juga menyita waktu. Nah orang-orang tuh banyak bertanya, kok lu sempet sih, kok lu bisa sih? Ya kan lu nggak selalu arsitek selalu banyak tugasnya. Memang arsitek memang selalu banyak tugasnya. Koko kuliah selalu setiap hari nggak pernah ada dalam kondisi tidak punya tugas. Kecuali libur ya, kecuali memang lagi libur semester gitu ya, libur pergantian semester. Itu kalau lagi dalam hari biasa itu nggak pernah dalam kondisi tidak ada tugas, selalu ada tugas. Jadi ketika Koko sedang tidak mengerjakan tugas, itu bukan karena nggak ada tugas, tapi karena memang sedang tidak mengerjakan tugas aja. Jadi memang sepadat itu setiap hari. Kalau dibilang ngerjain tugas, ya setiap hari ngerjain tugas. Nah, tapi kan balik lagi manusia punya kebutuhan bersosialisasi. Jadi manusia itu biasanya akan punya slot hidup seperti ini. Pertama, 1 slot untuk mencari nafkah. 2 slot untuk kehidupan pribadinya. Atau kalau yang udah berkeluarga, 3 slot untuk berkeluarga, slot untuk keluarga. Nah yang keempat pasti ada nih slot bersosialisasi. Ya biasanya kita pakai slot bersosialisasi sama temen gitu. Nah Koko dulu pakai slot yang keempat ini. Slot yang keempat ini, slot bersosialisasi, Koko pakai slot untuk berkomunitas. Jadi kalau Koko waktu itu yang Koko korbankan adalah Koko tidak punya banyak waktu untuk berteman dengan teman-teman di luar gereja, di luar komunitas atau di luar kelompok belajar. Itu yang akhirnya Koko pakai slot itu gitu ya. Dulu waktu masih kampus, pokoknya kerjaan Koko kalau nggak ngerjain tugas, kerjaan tugas atau kuliah, ya waktu itu main sama pacar, ya kan dulu main pacar juga. Atau yang ketiga ya udah sama anak-anak komunitas aja, sama anak-anak komunitas gereja udah. Jadi Koko cuma 3 itu aja. Jadi kalau memang kita berbicara work-life balance, kita bagaimana kita memprioritaskan dan bagaimana kita menempatkan komunitas ini dalam slot waktu untuk bersosialisasi. Gitu sih kalau aku. Tapi jangan sampai karena kita sibuk berkomunitas, keluarga jadi kita kesampingin. Betul, gitu ya Kok. Betul, makanya Koko bilang Koko awali dengan prioritas dulu. Tapi kalau misalkan dalam 1 hari nggak ada waktu, masa dalam seminggu nggak ada, sebulan masa nggak ada sih gitu. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, just sekedar untuk bersosialisasi. Tapi memang ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau tadi Koko mengorbankan waktu dengan teman-teman Koko yang ya udah tadi yang komunitas untuk fun gitu, ya udah itu yang Koko korbankan. Itu yang Koko take out. Oke. Tapi kan di komunitas gereja pasti tetap ada fun-nya kan Kok. Nah itu dia, makanya kita ada jalan-jalan, ada main, tetap ada fun-nya lah. Tapi komunitas gereja juga harus fun. Oh ya Kok. Apa tuh? Karena kita pembahasannya untuk komunitas gereja nih, kita back to Bible Kok. Oke. Kalau kisah dari Alkitab itu
ada gak sih yang mengajarkan pentingnya hidup berkomunitas? Kisah di Alkitab ya. Kok mau fokus gini, sebenarnya cukup banyak kisah di Alkitab yang berkaitan dengan komunitas gitu ya, karena banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu yang hidupnya memang berkomunitas. Tapi kok fokus di perjanjian baru ya, karena perjanjian baru kan yang paling dekat sama kita lah. Itu kan baru sekitar 2000 tahun yang lalu, kalau ceritanya Musa mungkin 4000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi cerita perjanjian baru yang pertama tentang cara hidup jemaat mula-mula. Itu kalau kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42, itu tuh diceritain bahwa waktu itu tuh jemaat mula-mula yang baru bertobat, mereka hidup bersama di bawah pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul, memecah roti dan berdoa. Intinya mereka itu hidup bersama. Itu yang pertama, kisah tentang jemaat yang mula-mula memang hidupnya berkomunitas, bukan hidup sendiri-sendiri. Kayak mereka mengasingkan diri ke gunung mana, habis mereka bertobat dibaptis, terus mereka mengasingkan diri ke gunung A gitu ya. Terus mereka hidup di sana selama 20 tahun sampai meninggal, dan mereka orang Kristen hidup seperti itu. Nggak pernah ada track recordnya orang Kristen yang bertapa gitu. Karena orang Kristen semua hidup berkomunitas. Nah itu kita berkaca dari jemaat mula-mula. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Nah, meskipun ya bisa dibilang secara langsung atau secara tidak langsung, tapi Tuhan Yesus mengajarkan ini dalam bentuk sebuah doa. Nah ini kaitan dengan doa sebagai, bukan cuma sebagai kalimat mantra, tapi doa sebagai kehidupan kita setiap hari, doa sebagai dialog, doa adalah cerminan hidup kita. Itu doa Bapa Kami. Kita ya mungkin nih di pembahasan yang lain mungkin bisa disebutkan doa Bapa Kami itu kan bukan cuma ngomongin sebuah kalimat doa yang seperti mantra gitu kan. Kalau misalnya kita ketemu setan, ucapkan doa Bapa Kami yang surga, bismillah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Setannya begitu kita melek udah hilang karena panjang kan doanya. Dan udah nggak kelihatan gitu. Nggak ada yang bercanda. Tapi maksudnya doa Bapa Kami itu bukan sebuah kalimat mantra, tapi itu sebuah formula kehidupan gitu ya. Itu pembahasannya akan lebih panjang lagi. Tapi singkatnya aku mau ngomong doa Bapa Kami adalah sebuah formula kehidupan. Nah, dengan doa Bapa Kami sebuah formula kehidupan, padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa itu banyak dikatakan Tuhan Yesus doa sendiri, dia menyendiri ke atas bukit terus dia berdoa, dia menyingkir sendiri lalu dia berdoa. Tapi kenapa ketika diminta untuk murid-muridnya mengajarkan tentang doa, Tuhan Yesus malah mengajarkan doa Bapa Kami. Kalau sendiri harusnya doa Bapa saya. Kenapa kami? Itu salah satu poin yang bisa kita cermati, bisa kita lihat. Oh iya ya, dari situ itu kita belajar juga bahwa dalam menjalani kehidupan kekristenan ya kita juga bersama-sama dalam bentuk kami. Jadi kalau ngomongin kisah Alkitab mungkin itu bisa dipakai ya. Dan memang kalau secara gamblangnya ya jemaat mula-mula hidup berkomunitas, nggak ada yang hidup sendiri. Dari catatan sejarah pun mengatakan semua orang-orang Kristen itu hidup berkomunitas. Meskipun mereka sedang dikejar-kejar gitu ya, mereka nggak ada yang hidup sendiri, hidupnya bareng-bareng. Ntar mereka tinggal di rumah si A gitu ya, bareng-bareng yang cukup besar rumahnya, bareng-bareng di sana. Nanti di situ digerebek atau itu mereka pindah. Gitu sih. Oke. Gini kok, bagi kita nih yang belum berkomunitas, nah nggak jarang nih kita ngerasa malu gitu masuk ke komunitas yang baru, apalagi sekarang lagi pandemi kan. Nah, terus kan kita nggak kenal satu sama lain, otomatis akan lebih sulit buat kenalan sama orang yang baru. Nah, menurut Koko seberapa penting sih komunitas nih di masa pandemi? Dan ya mungkin bisa kasih tips lah gimana nih biar orang-orang yang pengen join ke komunitas tapi lagi begini nih, gitu kan nggak tatap muka secara langsung. Nah, gimana tuh Kok? Nah, sekarang kan masa pandemi ini adalah masa kita diuji juga nih bahwa manusia itu adalah manusia yang bersosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang dengan kita selama pandemi ini diatur dengan PSBB lah, ada yang di lockdown juga. Itu manusia tuh ternyata teriak juga nih jiwanya, jiwa sosialnya tuh teriak, aduh gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa diam sendiri di rumah. Apalagi yang tinggal sendiri, entah ngekos, entah dia emang tinggal di rumah sendirian, tuh teriak gitu, gue nggak bisa nih tinggal sendirian. Maka banyak dipakai cara ya ini pertemuan online, ada hangout online, atau ada juga tuh di internet yang jalan-jalan online dan segala macamnya serba online. Intinya manusia tuh
butuh gitu. Balik lagi ke jawaban yang tadi yang tentang bagaimana kita menempatkan waktu kita, karena makhluk manusia itu makhluk sosial. Nah, pakailah slot kebutuhan kamu tentang kehidupan sosial itu untuk berkomunitas di home ini. Karena di home ini, manfaatnya banyak banget lah. Nggak cuma fun doang gitu. Yang tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bubar. Tapi ini udah bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 50 tahun kita hidup, ini akan ada benefitnya. Jadi, ya gunakanlah kebutuhan kita untuk dipenuhi dengan komunitas home itu. Jadi join aja, jangan terlalu banyak berpikir, karena kalau terlalu banyak berpikir, itu ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Kayak kita mau beli, kok mau beli barang ini tapi lagi nggak diskon, mau beli barang ini tapi Grabnya lagi nggak promo, nanti tunggu promo, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi. Sama kayak home, udah nggak usah terlalu banyak berpikir, ikut aja, nggak bayar juga, dan pastikan juga nanti nextnya kalian nggak akan diteror juga lah. Sekali datang terus nextnya misalnya, nggak cocok, nggak datang lagi, ikut aja, just kalau kayak iklannya Nike, just do it. Memberanikan diri ya kok. Iya, udah ikut aja. Nggak usah banyak malu-malu ya. Iya. Mumpung lagi online gini kan, lu nggak perlu kelihatan langsung mukanya. Iya, betul. Luar biasa emang ini jawaban Ko Kiki ya, Flo. Tepuk tangan. Ini pengendapan 14 tahun, no wonder lah. Pengendapan 14 tahun. Oh ya, Ko. Berarti untuk topik komunitas ini nih, Ko. Koko kira-kira ada pesan-pesan penutup gak nih, Ko? Oh, udah waktu udah mau habis ya? Udah terakhir iya ya? Nih, udah di ujung kita. Oke. Pesan terakhir. Oh, gini. Kalau ngomongin pesan nih, aku adalah orang introvert banget. Aku adalah semakin di PSBB ini aku jujur makin menyadari ya, gue introvert banget. Karena gimana? Ketika orang PSBB, orang extrovert seminggu 2 minggu pertama kali PSBB, dia kalau udah teriak-teriak, kok seminggu 2 minggu pertama enjoy banget, bener-bener sangat enjoy banget, gila, gue punya banyak waktu untuk me time, punya banyak waktu juga dengan istri gue yang kita quality time, semakin banyak waktu gitu, dan nggak perlu ada kewajiban untuk ketemu orang di luar gitu ya, kan terlalu semakin banyak me time tuh mengisi energi kok. Wah ya, ini gue introvert banget. Terus gue juga tipe orang yang nggak bisa orang yang kurang bisa memahami perasaan orang lain. Jadi kalau buat Koko sendiri, semakin sedikit punya hubungan dengan orang lain, berarti semakin sedikit masalah. Itu yang di mindset Koko, karena semakin banyak Koko harus berinteraksi sama orang lain, semakin banyak potensi masalah yang timbul, karena Koko orangnya nggak peka gitu lah. Kalau bahasa gampangnya itu nggak peka, nggak bisa benar-benar memahami orang lain gitu loh, nggak bisa membangun hubungan yang benar. Kalau pertama kali ketemu orang yang nggak kenal tuh canggung gitu, bawaannya kayak kalau bisa gue nggak usah ketemu orang yang baru pertama kali lah. Separah itulah Koko. Tapi meskipun Koko seperti itu, kenapa orang kayak Koko tuh tetap stay di komunitas dan tetap juga menyerukan ke orang-orang supaya ayo join komunitas gitu, ikut komunitas. Kenapa? Karena jelas Koko mendapatkan benefitnya. Jelas Koko yakin dan paham dan benar-benar yakin bahwa komunitas ini adalah sesuatu yang sangat berguna banget, karena tujuannya jelas, terus apa yang kita lakukan juga jelas, orang-orangnya pun jelas gitu. Lu nggak mungkin tiba-tiba di home gitu ya, lu diajak ke klub malam terus untuk mabok-mabokan, nggak mungkin guys, nggak mungkin. Minum alkohol bukannya nggak mungkin lah, 1-2 kali it's okay, tapi lu nggak akan sampai mabuk, nggak mungkin lu sampai kebablasan gitu ya. Separah-parahnya lu tuh nggak akan dikerjain sampai lu diajak ke tempat ya kayak ke tempat klub malam gitu, atau bahkan lu dikasih narkoba, atau lu diajak untuk bolos sekolah, bolos kerja. Nggak mungkin guys, nggak mungkin sampai segitunya. Dan karena dari situlah komunitas itu bisa Koko katakan sangat memberkati hidup Koko. 14 tahun Koko di komunitas, itu kurang lebih setengah dari waktu hidup Koko. Koko join komunitas itu sangat diberkati banget. Dan kenapa Koko menyerukan ke orang-orang untuk ikut komunitas? Karena Koko pengen orang-orang lain juga mendapatkan berkat yang sama yang seperti yang Koko dapatkan juga. Itu mungkin pesan Koko terakhir seperti itu. Komunitas itu sangat memberkati. Jadi yuk join komunitas supaya kita bisa saling berbagi berkat. Gitu. Oke Ko Kiki, thank you banget buat sharing yang dibawain kali ini. Keren banget. Nah,
Buat teman-teman semua, semoga sharing yang dibawa ini bisa memberi insight yang baru buat kita tentang komunitas. Dan buat teman-teman yang mau join sama komunitas, jangan lupa buat DM aja ke Instagramnya GSKI Gajah Mada. Oh ya teman-teman, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video kita kali ini. Lalu, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi buat video-video terbaru kita. Ya udah teman-teman, sampai jumpa di acara Get Insight selanjutnya. Bye-bye!